Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan kembali membuat resume fundamental saham dan laporan keuangan triwulan 2 2024. Kita akan membahas LPPF dan Fuji dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan kepengendalian. Pembahasan kita ini adalah sebagai bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini hanya sebagai bahan edukasi. Baik, jika Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga hasil pembahasan kita ini ya bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan suatu emiten, tetapi hanya untuk memang berdasarkan data yang setelah kita dapatkan. Yang pertama ini LPPF ya. Ada dua data yang kita dapatkan, yaitu data di triwulan 1 dan triwulan 2 ya. Dari segi book value ini ada penurunan banyak ya. Dari segi ekuitas ini penurunan banyak, tetapi dan juga dari segi IPS pun ada penurunan ya, dari triwulan 1 ke triwulan 2. Dari harga juga ada penurunan, aset lancar juga terjadi penurunan. Hutang ini dari belum ada ya, tidak ada hutang berbunga, sekarang ada hutang berbunga. Kemudian tanggungan-tanggungan kepada vendor ini juga meningkat ya. Jadi simpulan sementara bahwa dari data yang kita dapatkan sementara dari triwulan 1 ke triwulan 2 ini ada kecenderungan penurunan di sini ya. Ada penurunan performa dari perusahaan ini yang kita lihat secara sekilas ya. Baik, tetapi kalau dari segi keuntungan yang kita lihat di sini bahwa di triwulan 1 itu keuntungannya 247%, tetapi di triwulan 2 ini ya terbaca bahwa keuntungannya ini 549%. Tapi kita akan bahas secara bertahap dari mana datanya ini dan bagaimana nanti kita akan bersikap ya. Pertama, dari segi keuntungan jelas bahwa perusahaan ini untung besar ya. Tadi 247 menjadi 549. Kemudian kita akan membandingkan harga sekarang dengan nilai bukunya ya. Harga sekarang dibandingkan nilai bukunya ini sudah 28 kali lebih mahal daripada nilai buku ya. Jadi harga sekarang ini sangat tinggi ya, karena ya itu tadi, kita anggap saja bahwa harga yang tinggi ini dikarenakan untung perusahaan yang besar ya, itu dulu ya. Yang kedua, namun ada sedikit anomali ya di sini, bahwa dengan harga yang tinggi dan dari book value-nya ini sangat tinggi, tetapi dari segi keuntungan ya, ini maksimal beli kita di 2.700-an, harga sekarang 1.400-an. Malah di sini valuasinya murah ya. Malah valuasinya murah 47%. Berarti untuk menuju ke harga maksimal beli dari harga sekarang ini sekitar hampir 90%-an ya. 94%. Jadi di sini ada anomali yang luar biasa. Dari segi book value-nya jauh sekali di atas ya, tapi dari segi valuasi dari segi IPS-nya ini sangat murah ya. Yang kedua, dari segi dividen ya, di tahun sebelumnya ini dividen di triwulan sebelumnya dividennya sudah sama ya, 66,8%. Saat itu 12,56%. Sekarang juga kurang lebih ya. Namun dari segi ya
Jadi simpulannya di sini bahwa dari segi dividennya baik DPR ataupun dividen yieldnya ini memenuhi kriteria kita untuk dividen investing ya. Itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Jadi ada anomali di valuasi, tapi di dividen ini besar ya, memenuhi kriteria. Kemudian segi free cash flow ini juga free cash flow-nya sangat besar ya, sangat besar sekali, berpuluh-puluh kali lipat cash flow-nya ya, 16 kali lipat. Tetapi untuk sebuah perusahaan consumer ini aset lancarnya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Hanya semula 67%, sekarang di triwulan 2 aset lancarnya malah jadi 47%, berkurang 27%. Jadi ini sangat riskan ya kalau ada hutang. Dan terakhir, hutangnya ini tiba-tiba besar, dari 0 menjadi 3,6 kali lebih tinggi daripada ekuitasnya ya, karena tadi kan ekuitasnya menurun ya dari 161 jadi 49, sehingga otomatis aset lancarnya menurun dan hutangnya jadi terlihat jadi bertambah ya. Nah, semula tidak ada, mungkin akhirnya menjadi terlihat besar. Kemudian juga hutang kepada vendor-vendor juga ini jadi meningkat menjadi 4.000% ya. 4.000% berarti 44 kali lipatnya. Jadi di sini sekarang yang menjadi concern perusahaan ini, yang semula bahwa ketahanan perusahaan ini sebuah keuntungan, sekarang malah berbalik menjadi kekhawatiran ya. Terakhir kita ingin mengecek dari segi kepemilikan. Di sini bahwa kepemilikan ini ya, yang ada di Bursa Efek Indonesia itu semuanya ya, kita anggap saja semuanya di sini ya. Dan jumlah masyarakat non warkat di bawah 5% ini 48%. Ini termasuk sudah sangat besar ya. Jadi simpulan kita bahwa untungnya perusahaan yang besar ini mungkin kelihatan besar karena modalnya tadi kecil, karena banyak modal dari pihak ketiga tadi ya, tapi di situ juga nanti ada malah timbul hutang berbunganya juga muncul ya. Kemudian sebelum saya lanjutkan, saya ingin mencatat juga di sini bahwa di perusahaan ini dari 100% yang tersedia itu asing itu 59%. Jadi di sini asingnya malah sangat besar ya, asingnya ini sangat besar, 59% ya, per 60%. Berarti istilahnya di sini kalau memang ini asing, benar-benar asing, berarti pergerakan asing di sini sangat menentukan ya, sangat menentukan harga dari LPPF itu sendiri. Baik, dari sini kita ingin mengambil kesimpulan ya, kesimpulan sementara istilahnya ya, valuasi. Yang pertama bahwa di sini nilai-nilai yang tertera ini istilahnya itu nilai-nilainya banyak yang kontras ya, sebanyak yang kontras, sehingga saya mengambil patokan istilah kata-kata Warren Buffett, kalau itu terlalu sulit maka lebih baik bertahan dulu ya. Ini terlalu sulit untuk kita mencerna atau memaknai kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau bagi yang melihat bahwa ini untung besar dan dividen besar, iya. Tetapi saya melihat dari segi hutang ini sudah
ada dari segi ketahanan ya, ada concern ya. Jadi di sini menunggu ketahanan ya, ketahanan perusahaan ini membaik dari semua ketahanan dan non warkatnya ya, itu dulu ya yang paling penting ya, menunggu ketahanan dan non warkat membaik. Istilah dari berikutnya bahwa book value menurun ini juga perlu mungkin dikonsen lebih jauh ya, book value nya turun sangat jauh sekali juga, ini perlu diperhatikannya. Baik, jadi simpulan saya untuk sementara bahwa kita perlu mengkonsen lebih lanjut tentang perusahaan tersebut ya. Lanjut kita akan melihat yang kedua, ini Fuji ya. Fuji Finance Indonesia ya, dari segi namanya sudah jelas berarti ya bahwa mereka ini bisnisnya tentang finance atau pembiayaan ya, investasi, modal kerja, multipurpose dan pembiayaan proyek. Baik, kita dapat di sini baru di triwulan 2 datanya ya. Untungnya ini 10,7%, nilai bukunya tier 130. Dan ini berarti keuntungannya 8,21%. Keuntungan bersih ya, berarti masih di bawah 10% sebenarnya ya. Dari segi book value ya, ini berarti perusahaan ini sudah dihargai 61% lebih mahal ya daripada nilai dari perusahaan. Yang kedua, maksimal beli 107, harga sekarang 210, berarti juga valuasinya sudah mahal ya. Jadi untuk harga dan evaluasi ya, untuk valuasi bahwa perusahaan ini valuasinya sudah mahal ya. Plus perusahaan juga belum membagikan dividen. Koreksi nanti kalau saya salah ya. Berarti di sini valuasinya mahal dan perusahaan belum membagikan dividen. Permasalahan berikutnya bahwa dari segi ketahanan juga free cash flow-nya ini mereka kekurangan dana 25% untuk usaha berikutnya ya. Ada kekurangan 25% atau setara dengan Rp35 ya. Hutang tak berbunganya ini ada 2%, hutang berbunganya tidak ada ya. Dari segi aset lancar ini kita tidak lihat biasanya ya, untuk yang pembiayaan ini kita tidak melihat ya. Tetapi dari hutang tak berbunga juga tidak ada. Tetapi ya yang perlu concern kita di sini bahwa hutang tak berbunga ini maksudnya adalah dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga ini ternyata hanya 2%. Ini termasuk sedikit ya. Seharusnya di sini kalau bisa banyak ya. Dana pihak ketiga itu seharusnya banyak ya. Baik, kita lanjut lagi. Semua sahamnya ini ada di Bursa Efek Indonesia semuanya ya. Ada di bursa, hanya bisa ditradingkan. Tetapi dari segi kepemilikan ya, dari 100% ini 61%-nya ya, 61%-nya itu dimiliki oleh asing. Berarti di sini pergerakan asing istilahnya menentukan juga ya. Tapi kita tidak tahu apakah asingnya di sini trading atau tidak. Cuma yang jelas bahwa kepemilikan asing ini 61%. Sementara yang non warkat hanya 10%. Jadi mungkin saya ambil kesimpulan sementara untuk kepemilikan ini sebenarnya
asingnya ini kayaknya lebih tidak bertrading ya, asingnya tidak trading, tapi memang berfokus untuk kepengendalian ya. Itu kalau menurut saya pribadi. Baik, dari data yang kita dapat di sini bahwa pertama harga yang tinggi ini ya, mungkin pertama tadi bahwa dari segi untungnya ini belum sampai 10%, berarti mungkin di sini harganya yang tinggi ini berarti lebih ke untungnya masih kecil ya. Apalagi plus di sini juga dividen tidak ada ya. Jadi simpulan kita ya untuk saham ini ada banyak concernnya. Yang pertama ya, IPS-nya tentu saja ditingkatkan. Dividen itu nanti untuk urusan berikutnya. Yang kedua free cash flow ini sebaiknya ditingkatkan. Yang lain-lainnya ya mungkin juga hutang tak berbunganya yang kita tunggu supaya meningkat. Jadi 3, IPS-nya naik supaya di atas 10% yang pertama. Untuk berikutnya masalah harga itu turun ya. Berarti kita tambah juga di sini ya. Harga berarti ya. Karena harganya tinggi tadi ya. Jadi IPS-nya sebaiknya meningkat di atas 10%, harganya baiknya turun lagi ya. Dan di sini free cash flow-nya supaya lebih ditingkatkan dan utang berbunga. Baik, demikian pembahasan kita. Itu menurut analisa, menurut kriteria saya ya. Menurut Anda berbeda, silahkan buat kriteria Anda sendiri. Demikian pembahasan kita. Yang pertama tadi LPPF dan yang kedua Puji. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.